Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syakila Izzati Lubis dan ini teman saya yang bernama. Nama saya Indri Francisca. Kami dari PGMI 4 semester 5, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini, di dalam video ini, kami ingin membuat video berpasangan mengenai pembagian pecahan, di mana pembagian pecahan yang kami ajarkan kepada anak sekolah dasar. Baiklah, untuk menjelaskan video pembagian pecahan ini, yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah. Pembagian pecahan merupakan operasi aritmatika yang merupakan kebalikan dari operasi perkalian. Sedangkan menurut diktat Ibu Nurdiana Siregar, pecahan merupakan bilangan rasional yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B merupakan bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0, serta bilangan A bukan kelipatan bilangan B, di mana A disebut sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Baiklah, di sini ada beberapa pecahan, yaitu beberapa jenis pecahan, yaitu pertama pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga pecahan desimal, yang keempat pecahan persen. Di mana kami sudah membuat contoh dari pecahan biasa. Ada beberapa jenis pembagian pecahan, yaitu pembagian pecahan dengan bilangan bulat, yang kedua pembagian pecahan dengan pecahan. Contoh soal dari pembagian pecahan dengan bilangan bulat. Seperti ini contohnya. 3/4 dibagi 3 sama dengan hasilnya 1/4. Bagaimana bisa seperti itu? Maka penjelasannya ada di sini. Misalkan, Kila mempunyai pizza, lalu dia akan membagikan pizzanya kepada 3 temannya. Maka berapakah pizza yang didapatkan oleh satu teman orang itu? Maka di sini saya sudah menggunakan bahan ajar, yaitu pizza ataupun alat peraga pizza, di mana pizza ini terdiri dari 4 potongan, 3 yang diarsir dan 4 potongan dari pizza tersebut. Jadi 3/4, dan 3/4 itu akan dibagi oleh 3 temannya. Jadi di sini dalam pembagian pecahan, pecahan itu biasanya pembagian itu dikali, tetapi bilangan dan penyebut ditukar. Seperti 3/4 dikali 1/3 sama dengan hasilnya maka 1/4. 3 dikali 1 dan 4 dikali 3 dikali 1. Oh, salah, maaf. Karena 3/4 dikali 1/3. Bilangan 3 ini bisa dibagi sama-sama, dibagi 3, maka hasilnya 1. Maka 1 kali 1 hasilnya 1, 4 kali 1 maka hasilnya 4. Itulah contoh dari soal dari pembagian pecahan dengan bilangan bulat. Ini contoh dari pecahan campuran, ada gambarnya. Ini saya mengambil dari diktat Ibu Nurdiana. Selanjutnya yaitu contoh soal dari pembagian pecahan dengan pecahan, di mana penyelesaiannya seperti ini. Contohnya 1/3 dibagi 1/2. Maka hasilnya kenapa bisa menjadi 2/3? Jika menggunakan balok, maka sebenarnya balok ini dibagi menjadi tiga bagian, dan ini juga dibagi menjadi 3 bagian. Lalu yang diarsir itu hanya bagian atasnya saja. Ada 1, 2, 3 sebelum ada garis tengah ini. Sedangkan yang ini dia menjadi 2 bagian saja, 1 balok
per 2 pecahan ini. Lalu dibagilah, dipotong-potonglah garis ini, maka hasilnya yaitu ada 3 yang berwarna biru yang diarsir, maka hasilnya itu 2/3. Jika ingin lebih cepat, maka 1/3 dibagi 1/2 sama dengan 2/3. Seperti yang saya bilang tadi, penyebut dan pembilangnya dibalikan, yaitu 1/3 dikali 2/1, di mana 1 kali 2 sama dengan 2, 3 kali 1 sama dengan 3. Selanjutnya, saya akan menggunakan bahan ajar yaitu tomat. Alat peraga tomat. Tomat ini kan satu disebut dengan satu tomat. Jika tomat ini dipotong, maka dia akan menjadi 2 bagian. Maka pecahan tersebut disebut dengan 1/2. Satu tomat setelah dibagi, maka dia menjadi 1/2. Itulah contoh dari pecahan itu sendiri. Contoh pembagian pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Contoh pembagian pecahan campuran. Di sini, pecahan campuran ini sebenarnya, maka saya akan jelaskan 1/5 dibagi 2 1/4 sama dengan, udah, ini 1/5 dibagi 2 1/4, maka hasilnya 5 ini dikali dengan 4 ditambah dengan 1. 5 dikali 4 sama dengan 20. Ditambah 1 sama dengan 21/5. Dibagi 4 kali 2, 8. 8 ditambah 1 sama dengan 9/4. Maka hasil dari pembagian 21/5 dibagi 9/4 yaitu 21/5 dikali 4/9, di mana karena tidak ada yang bisa di sini bisa dibagi dengan 3, di sini juga bisa dibagi dengan 3. Maka di sini sisa 7, di sini sisa 3. 7 kali 4, 7 dikali 4 sama dengan 28, per 5 kali 3 sama dengan 15. Sudah, pecahan juga bisa dibagi lagi atau dikecilkan lagi. Kalau dia mau dijadikan pecahan campuran lagi juga bisa. Misalnya, maka hasilnya akan seperti ini. 15 per 13. Hasil dari 1/5 dibagi 2 1/4. Selanjutnya, di sini ada contoh pembagian pecahan desimal, di mana contoh tersebut yaitu 0,9 dibagi 0,2. Di mana 0,9 ini, pecahan desimal ini harus kita jadikan pecahan biasa. 0,9 harus sama-sama dikali dengan angka yang sama. 0,9 sama 0,2 ini akan saya kalikan dengan 10. Maka hasilnya 9 dibagi 2. Maka hasilnya 9 dibagi 2 yaitu 4, 2/9.
1, maka dia dari desimal menjadi pecahan campuran. Bisa juga kita ubah menjadi pecahan desimal. Dan begitu juga seterusnya dengan 2, nomor 2, 6,6 dibagi 1/2. Bisa dikalikan 10 ataupun dikalikan 100. Yang penting sama pengaliannya. Yang ketiga yaitu contoh pembagian pecahan persen. Pecahan persen ini biasanya dia dari 3/4, seperti contoh nomor 1, 3/4, di mana 3/4 itu nanti dia akan dibagikan dengan 100. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Indri Francisca. Yaitu misalnya 5 per 6 dibagi dengan 1, 2/3. Sama dengan 5/6 dibagi. Kita sederhanakan dulu pecahan campurannya. 1 dikali 3 sama dengan 3, ditambah 2 sama dengan 5. 5/3 sama dengan 5/6 dikali 3/5 sama dengan 5 dikali 3, 15, per 6 dikali 5, 30. 15/30. Nah, hasil ini bisa kita sederhanakan lagi. 15/30 sama-sama kita bagi 15. Sama dengan 15 dibagi 15 hasilnya 1/30 dibagi 15 maka 2. Jadi 1/2 hasilnya. Yang selanjutnya contohnya itu 2/7 dibagi 4/5 sama dengan 2/7 dikali 5/4. 4/5-nya dibalik menjadi 5/4 sama dengan 2 dikali 5 sama dengan 10. 7 dikali 4 sama dengan 28. Nah, jadi 10/28 ini masih bisa disederhanakan lagi menjadi sama-sama dibagi 2. Maka hasilnya 10 dibagi 2, 5. Per 28 dibagi 2, 14. Maka hasilnya 5/14. Nah, seperti itu tadi contohnya. Seperti ini. Ya, itulah hasil dari video berpasangan kami tentang pembagian pecahan, di mana pembagian suatu bilangan dengan suatu pecahan sama artinya dengan perkalian bilangan itu dengan kebalikan pecahan tersebut. Maka dari itu, tadi kami melakukan pembagian pecahan, dan pembagian itu kami cara mengerjakannya itu dengan cara perkalian juga, di mana penyebut dan pembilangnya itu dibalik. Itulah cara sederhana dalam menghitung pembagian pecahan. Baiklah, sekian dari video berpasangan kami mengenai pembagian pecahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.